Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihasa wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa juga kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai pengintegrasian. Nah, saya selaku pemateri pertama atas nama Nasrul Hidayat, NIM 20300 118 039. Dan pemateri yang kedua ialah saudari Armiana, NIM 20300 118 024. Dan pemateri yang ketiga atau yang terakhir ialah saudari Vina, NIM 20300 118 035. Selanjutnya yang akan saya bahas ialah yang pertama mengenai pentingnya pengintegrasian. Jadi pengintegrasian adalah kegiatan menyatupadukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan sebuah kepuasan. Usaha untuk pengintegrasian dilakukan melalui hubungan antara manusia, human relation, motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama atau KKB, dan collective beginning. Nah, sedangkan menurut Hasibuan, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Selanjutnya, yang kedua ialah hubungan antara manusia. Hubungan antara manusia atau human relation adalah hubungan kemanusiaan yang harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Nah, tujuannya adalah menghasilkan integrasi yang cukup kukuh, mendorong kerjasama yang produktif dan kreatif untuk mencapai sasaran bersama. Nah, demikianlah pemaparan materi pertama dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada saudari Armiana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Armiana, NIM 20300118024. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi pada bagian ketiga dan materi pada bagian keempat. Pada materi bagian ketiga yaitu adalah pengertian dan teori motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa dalam bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dan yang selanjutnya itu adalah teori motivasi. Teori motivasi terbagi atas 3. Ada teori motivasi klasik, teori Maslow, Needs Hierarchy teori, dan teori X dan teori Y, Mr. Groger. Dan yang selanjutnya itu adalah materi keempat, persaingan dan konflik. Persaingan adalah bentuk perjuangan sosial yang paling mendasar. Persaingan adalah perjuangan impersonal, tidak disadari, terus-menerus, atau kelompok untuk mencapai kepuasan karena persediaan mereka terbatas. Selanjutnya itu adalah konflik. Kata konflik dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan atau pertentangan. Pengertian ini menunjukkan konflik sebagai sebuah kondisi atau keadaan terjadinya sebuah peristiwa, yaitu percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Kata percekcokan itu sendiri memiliki kata dasar yang artinya bertengkar dan berbantah. Bertengkar menunjukkan keadaan di mana dua orang atau kelompok orang saling berlawanan dengan menunjukkan bahwa ia yang benar sedangkan orang lain yang salah. Kondisi ini menjadikan orang atau kedua kelompok ini saling berebut untuk menang. Menurut James Toner dan Charles Winkel, dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu pertama,
konflik intrapersonal, kedua konflik interpersonal, ketiga konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, keempat konflik antara kelompok dengan organisasi yang sama, dan yang terakhir yang kelima itu adalah konflik antar organisasi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai materi ketiga dan materi keempat. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Vina. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan materi selanjutnya, yaitu kepuasan kerja, stres, dan frustasi. Pertama, kepuasan kerja. Menurut Locke 1976 yang dikutip oleh Priyono 2010 mendefinisikan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan senang atau emosi positif dan merupakan hasil persepsi pengalaman kerjanya. Selanjutnya, stres kerja. Stres kerja adalah suatu respon adaptif dihubungkan oleh karakteristik atau proses psikologi individu yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan eksternal, suatu atau peristiwa yang menempatkan tuntutan psikologis dan fisik khusus pada seseorang. Selanjutnya yang terakhir yaitu frustasi. Frustasi berasal dari bahasa Latin yaitu frustration yang artinya hambatan, kegagalan, dan rintangan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.